Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Shalom bagi kita semua sahabat setia Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Kami sapa kita kembali lewat Sapaan Teduh ini. Salam sehat, salam damai. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita hari demi hari. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita satukan hati kita lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa merasakan udara di pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Kami merasakan cinta Tuhan membuat kehidupan kami semakin berarti. Bapa yang baik, bersabdalah lewat firman-Mu, karena kami semua rindu akan kebenaran firman-Mu. Melalui hamba-Mu, biarlah Tuhan senantiasa berkata-kata dan memberikan pencerahan bagi hamba-Mu. Ini doa dan harapan kami Bapa, kami serahkan seluruhnya melalui putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di kitab Injil Lukas 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Yesus telah melakukan sesuatu yang membuat orang-orang Farisi marah karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Padahal tujuan Yesus adalah baik, Ia ingin membantu orang yang sedang menderita, tapi karena pemimpin agama itu terpaku pada aturan yang mereka buat sendiri, mereka tidak bisa melihat kebaikan yang ada di dalam tindakan Yesus. Kadang-kadang kita juga seperti mereka, kita menjadi marah bukan karena sesuatu yang benar-benar salah, melainkan karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita anggap benar. Kemarahan bisa membuat kita buta dan tidak bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa sangat marah hingga hati kita seperti terbakar, seperti orang-orang ahli Taurat dan pemimpin agama pada zaman Yesus ketika mereka melihat Yesus melakukan hal yang mereka anggap salah? Hati mereka menjadi sangat panas dan mereka bahkan berencana untuk membunuhnya. Tetapi firman Tuhan hari ini tidak hanya berbicara tentang kemarahan, melainkan tentang bagaimana Tuhan bisa mengubah hati yang terbakar oleh kemarahan, oleh karena ketakutan, karena jabatan mereka dan ancaman pengikut mereka yang mulai sedikit menjadi hati yang penuh kasih. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana selama ini kita mengelola kemarahan. Apakah kita marah terhadap orang-orang yang di sekitar kita sehingga kemarahan kita terkadang terasa konyol, meskipun orang-orang di sekitar kita minta maaf atau orang-orang yang di sekitar kita tidak melakukan kesalahan yang sebenarnya fatal, tapi
kemarahan yang telah meluap-luap itu terkadang membuat kita malu sendiri. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat setiap kebenaran di setiap sudut kesalahan setiap orang. Bahkan kita sendiri kadang pernah melakukan kesalahan. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bagaimana Yesus juga tidak menaruh dendam walaupun orang Farisi ingin membunuh mereka. Kita ingat ketika Yesus berada di kayu salib, apa katanya? Dia mengatakan bahwa, "Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, yang paling indah adalah meskipun orang Farisi ingin membunuh Yesus, tapi Yesus masih tetap mencintainya. Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hati yang marah menjadi hati yang penuh kasih. Ia bisa menghapus rasa marah dan kebencian, dan hati kita akan menggantinya dengan kasih dan pengampunan. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama mengendalikan hati dan pikiran kita. Bagaimana kita mampu bersikap tenang ketika suasana hati kita tidak baik-baik saja terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita melakukan satu hal kebodohan yang merugikan kita sendiri. Jika kita mau menyerahkan hati kita yang sedang marah kepada Tuhan, Ia akan mengubahnya. Ia akan memberikan hati yang penuh kasih dan kemauan untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Mungkin ini tidak mudah, namun bukan tidak bisa. Tapi saudaraku, sekalipun kita tidak mampu, namun ketika kita mau memberikan hati kita dan membuat satu hal ketenangan di jiwa kita, dan kita tidak membiarkan kemarahan itu yang lebih menguasai kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan membantu kita. Ada saatnya kita bisa marah, namun ada saatnya kita bisa mengendalikan kemarahan itu. Jangan sampai menyesal setelah kita melakukannya, karena sesuatu kata-kata yang diungkapkan pada saat marah, pada saat emosi, itu bukan datangnya dari hati. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jikapun ada hal yang membuat kita marah, mari kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan sehingga kita semua bisa berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita untuk tetap memiliki kesabaran. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami tahu Bapa, untuk mengendalikan setiap kemarahan yang ada di hati kami itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh jiwa, roh, dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, sehingga setiap luka yang ada dalam hati kami, biarlah Tuhan ubahkan menjadi obat yang memberikan kesabaran bagi kami semua. Bapa yang baik, mungkin pada saat ini ada hal-hal yang membuat kami marah, kecewa, namun kami tidak berdaya mengendalikannya. Tuhan, kami mohon kepadamu, janganlah kiranya Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan untuk menguasai hati kami Bapa. Kami hanya
senantiasa berharap kepadamu. Biarlah Tuhan senantiasa berbelas kasihan bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-Mu yang ada dalam sapaan teduh ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan rezeki, dan biarlah Tuhan senantiasa mengendalikan setiap amarah mereka menjadi kesabaran yang penuh cinta kasih. Kami berdoa buat Runggun Cibinong. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi seluruh anak-anak-Mu di dalam Runggun Cibinong. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesatuan hati, kekuatan iman, dan kami berharap setiap pertua diaken, song leader, pelayan-pelayan di ibadah-ibadah Tuhan, biarlah semuanya senantiasa mampu melayani-Mu dengan penuh kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat pengurus Muria, Mamre, Zaitun, KAKR, Permata, pengurus PJJ, biarlah mereka juga ikut melayani-Mu dengan penuh kasih. Bapa yang baik, kami berharap kepadamu, biarlah roh-Mu senantiasa memberikan kesehatan bagi pendeta yang melayani di Runggun Cibinong. Kamu tahu Tuhan, saat ini kondisi pendeta kami kurang baik Bapa, namun kami berharap biarlah mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan pendeta kami. Biarlah setiap semangat pendeta kami menjadi kekuatan baru bagi dia untuk melayani-Mu Bapa. Kami berharap biarlah setiap makanan, obat-obatan yang pendeta kami konsumsi, biarlah itu senantiasa memperbaharui kesehatan pendeta kami hari demi hari. Bapa, kami tetap berdoa, biarlah Tuhan senantiasa membangkitkan semangat setiap jemaat-Mu untuk tetap memberikan kasih terhadap sesama. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa dan harapan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan rezeki, memberikan kesehatan bagi anak-anak kami juga. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepintaran. Biarlah saudara bersaudara senantiasa menjadi saudara yang penuh cinta yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Ini doa dan harapan kami Bapa, kami serahkan melalui putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kita doa. Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.